Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, ridhonya kita bisa bersilaturahim tatap muka di Zoom meeting malam hari ini ya untuk membahas satu program baru yang kami rintis, kolaborasi antara dua developer, CLT Residen Karawang dan saya Kampung Hijau Paku Haji Bandung Utara, Bandung Barat ya. Malam hari ini alhamdulillah sudah hadir dari developer Said Sanggalen, Kang Arif yang mewakili. Ya, beliau salah satu CEO di Said Sanggalen yang akan menyampaikan proyek villanya. Nah, kemudian perkenalkan, saya Geira Andet Priyatama, saya tinggal di Bandung Barat, tapi proyek saya di Karawang, Cikampek ya, Karawang Timur. Nah, ada dua proyek yang masing-masing memiliki nilai tambah. Insya Allah hari ini kita akan bahas. Ya. Sholawat dan serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengefektifkan waktu ya, mohon izin. Kita akan mulai, Bapak Ibu, selama berlangsung boleh di-mute dulu ya. Nah, nanti ketika sesi tanya jawab, sesi diskusi, kita akan silakan Bapak Ibu nanti mau langsung lewat chat ataupun langsung dengan video, audionya boleh ya. Mohon izin saya akan share screen untuk memulai presentasi program yang kita beri nama Syirkah Properti. Ya. Nah, ini ada dua suku kata ya, atau ada dua kata, mohon maaf. Ada dua kata syirkah dan kata properti. Ya, kenapa ada kata syirkahnya? Karena dalam hal ini kami menggagas sebuah program yang mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama berserikat. Ya, berserikat atau bersyirkah, kita membangun usaha bersama-sama. Nah, visualisasinya kurang lebih seperti yang ada di layar handphone Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Kita akan membangun bisnis di dua proyek, yang satu bentuknya villa, yang satu bentuknya rumah. Ya, yang mana masing-masing ini punya nilai tambah, ya, punya added value tersendiri, dan tentunya dengan semangat bersama dengan berjamaah, insya Allah kita bisa memiliki dua aset ini dengan modal yang sangat ringan, ya, dengan mudah, dan insya Allah lebih berkah, ya, karena yang akan bisa mendapatkan manfaatnya ini adalah banyak orang, ya, sehingga dalam hal ini kami berharap bisa mengajak siapapun yang menginginkan punya aset properti tetapi modalnya masih terbatas. Nah, saat ini ada peluang yang sangat tepat untuk mewujudkan itu. Ya, dengan modal yang cukup terjangkau kita bisa memiliki dua aset. Kemudian kita akan membangun sebuah perusahaan milik bersamanya sebagai legal standingnya. Ya, jadi untuk legal formalnya nanti syirkahnya ini akan diikat dengan PT, ya, sehingga kita semua nanti yang ikut serta akan memiliki saham, gitu. Nah, ini gambaran tentang syirkah properti, karena yang disirkahkan ini objeknya real objek, yaitu properti ada di dua lokasi, ya, dan insya Allah memiliki prospek yang cukup baik, ya. Terlebih salah satunya alhamdulillah juga sudah mendapatkan penghargaan di Indonesia Property and Bank Awards 2020 di bulan November 2020 yang lalu. Oke. Nah,
ini proyek yang ada di Paku Haji, yaitu SAI Kampung Hijau. Nanti akan dipaparkan oleh Kang Arif ya selaku developernya dari Said Sanggalen. Nah, nanti konsepnya sangat unik karena ini konsepnya rumah kayu tetapi modern, ya bukan rumah kayu tradisional. Yang existing saat ini di proyek ini sudah berdiri rumah kayu tradisional, tetapi selanjutnya di proyek ini yang kita akan bangun adalah rumah kayu modern ya dengan teknologi CLT hybrid. Jadi nanti unik ya, ini sesuatu yang baru di Indonesia dan tentu juga akan ada peluang untuk kita semua, peluang bisnis turunannya ya dari proyek ini. Nah, kemudian yang satunya proyek CLT Resi Karawang, ini lokasi di Karawang Timur, tepatnya di Purwasari, ya dekat ke Cikampek, ya. Dan itu nanti akan kita bahas setelah saya Kampung Hijau. Baik, Bapak Ibu, mengulas sedikit ya tentang properti, bahwa properti ini mainannya orang-orang menengah ke atas biasanya. Ini ada salah satu artikel ya, cukup lama artikelnya, orang kaya pasti bermain properti. Ya, mengapa properti? Ternyata properti ini adalah aset yang dinilai oleh semua orang sangat aman. Ya, bisa jadi sebagai backup bisnis. Ya, kalau punya bisnis, kalau kita lihat bisnis-bisnis franchise yang ada di dunia ini, ya khususnya misalnya contoh di Indonesia, itu rata-rata bisnis-bisnis franchise-nya itu mereka sebetulnya juga bisnis properti. Karena biasanya properti-propertinya itu berada di lokasi yang sangat strategis, ya. Sehingga begitu franchise-nya mengalami kendala, propertinya itu biasa menjadi backup-nya, ya. Sehingga ketika dihitung, misalnya ada kerugian dari franchise yang dijalankan, biasanya bisa di-backup oleh nilai propertinya yang harganya cenderung naik. Ya. Kemudian bisnis properti ini resikonya termasuk minim. Nah, di dalam properti, bisnis properti ini ada dikenal sebagai 2C. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah cash flow. Nah, seperti yang tadi disinggung bahwa rata-rata properti setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Ya, nah itulah yang biasanya dikenal sebagai capital gain. Jadi kalau misalnya hari ini kita beli kafling harganya misalnya 2 juta per meter misalnya. Nah, begitu sudah dibangun proyeknya di situ sudah lebih ramai, sudah mulai banyak yang ready stock, itu nilai tanahnya itu nilai per meternya biasanya lebih tinggi. Ya, bisa 3 juta, bisa 4 juta per meter ya. Sehingga di situ banyak orang yang akhirnya berinvestasi dalam bentuk properti ini karena bisa ada capital gain. Dan properti yang kita pilih ini landed house. Jadi ada tanahnya ya. Nah, di luar sana banyak juga yang menawarkan properti dengan sistem kurang lebih mirip yang akan kita bahas ya, konsep lot tetapi tidak memiliki tanahnya. Sehingga sebetulnya dari sisi capital gain itu tidak terlalu signifikan kalau hanya bangunan saja. Ya, tetapi yang akan kita sama-sama wujudkan ini properti yang akan kita sama-sama syirkahkan itu adalah properti yang ada tanahnya ya, sehingga berpotensi dengan nilai tanahnya lebih tinggi lagi, otomatis nilai properti yang kita miliki juga lebih signifikan naiknya ya. Yang kedua ada namanya cash flow. Nah, cash flow ini nanti ketika misalnya villa kita sudah bangun, kemudian kita sewa-sewakan, nah setiap bulan kita bisa mendapatkan bagi hasilnya atau bisa mendapatkan keuntungan dari sewanya. Yaitu yang biasa dikenal sebagai cash flow ya. Nah, ini sekilas orang-orang yang tergolong orang-orang kaya di Indonesia itu mainannya adalah mainan properti dan mereka orang-orang biasa saja sebetulnya. Hanya mereka memiliki konsep, memiliki ide, kemudian memiliki kedekatan dengan berbagai relasinya sehingga bisa mewujudkan proyek-proyek yang sangat sangat besar gitu ya. Dan tentunya tadi mereka tidak sendiri. Nah, harapannya adalah dengan kita bersama-sama membangun proyek ya nanti satu orang
yang sudah lebih pengalaman misalnya dalam bidang mendevelopernya, ada juga orang yang memiliki kelebihan dari sisi finansialnya, ini bisa kolaborasi ya, atau ada juga orang yang di antara grup kita misalnya ada yang punya tanah, nah, selanjutnya kita garap yuk next-nya di sana. Nah, ini dengan kita membangun sebuah ekosistem seperti ini ya, dengan konsep sirkah ini, otomatis menjadi semakin banyak nih relasi-relasi kita, sehingga untuk membangun sebuah properti dengan volume ataupun dengan ini cukup besar, ya itu sangat-sangat mungkin ya. Dan otomatis ketika kita bergaul dengan orang-orang yang punya properti, maka besar kemungkinan kita juga bisa sukses di bisnis propertinya. Ya, boleh di dulu ya. Oke. Nah, oke, mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh ya orang cukup ini di Indonesia cukup ya, orang-orangnya. Oke, mohon maaf. Boleh di mute dulu ya untuk yang lainnya. Mohon maaf, saya mute dulu. Oke. Baik, ya kita lanjut. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa di dalam properti ada cash flow dan ada capital gain. Nah, di sini yang kita akan bermain dua-duanya. Pertama, kita akan berinvestasi bersama-sama membangun aset. Ya, bentuknya yang satu villa, yang satu CLT house. Ya, nanti seperti apa gambarnya kita akan tunjukkan ya. Nah, kemudian selain investasi di dua objek itu, kita juga akan membangun bisnisnya. Nah, bisnisnya di sini bisa bisnis untuk menyewakan properti yang kita bangun, bisa juga bisnis untuk kita menjual juga kafling-kafling yang siap jual. Ya, jadi di dua proyek ini itu juga sudah ada yang siap jual ya, minimal kaflingnya, kemudian bisa juga dijual dengan unitnya. Ya, nah otomatis dengan kita memiliki aset di baik itu di Sai Kampung Hijau ataupun di CLT Residen Karawang, kita bisa lebih pede untuk menjual. Kenapa? Karena kita bisa menyampaikan bahwa saya punya aset di proyek itu. Ya, saya salah satu yang punya properti di sana. Ya, nah setelah kita bicara itu, maka kita bisa menawarkan berbagai proyek, berbagai unit yang ada di dua lokasi itu, yang di dua proyek itu, ini tentu lebih powerful. Ya, kenapa? Kalau kata guru saya itu berani menjual, berani memiliki. Ya, nah ini kita bisa memiliki dulu proyeknya, bisa memiliki unitnya di dua tempat langsung, di dua lokasi, ya dengan sistem sirkah, ya kita bersama-sama. Dan kemudian kita juga bisa sekaligus menawarkan unit-unit yang ada di situ. Ya tentu tidak menjadi keharusan ya. Nah, Bapak Ibu nanti yang tertarik menawarkan unit-unitnya di situ, apalagi ketika unit yang kita bangun bersama-sama ini sudah terbangun, sudah berdiri, itu kan menjadi contoh. Ya, sebagai contohnya yang di Sai Kampung Hijau. Ya, di Sai Kampung Hijau kita bangun villanya yang milik bersama kita ini. Ya, kemudian kan kita bisa promosi ke semua orang untuk yang mau nyewa ataupun yang mau beli. Kalau yang mau nyewa, silakan sewa di villa kita, ya milik kita ini, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan fee marketing dari mereferensikan untuk sewa. Ya, kemudian yang kedua, kita semua karena sebagai pemegang saham atau kepemilikan aset tersebut, selanjutnya juga dapat dividennya, dapat bagi hasil dari total keuntungan hasil sewa unit tersebut. Kemudian kalau relasi kita ternyata tertarik, saya mau beli
atau mau bangun villa seperti ini di sini atau di lokasi itu, maka kita juga bisa tawarkan kafling yang ada yang di situ siap bangun. Ya, nah gambarannya kurang lebih seperti itu. Sehingga antara bisnis dan investasi ini dua-duanya akan kita jalankan. Dan lokasinya sangat menarik Bapak Ibu. Yang satu dekat dengan kawasan wisata ya, daerah tempat-tempat wisata di eh, Jalan Kolonel Masturi ke sana, tembusnya ke Lembang. Di sana berderet ada Dusun Bambu, ya kemudian ada Lembang Park and Zoo. Nah, kemudian kalau dilanjutkan sampai tembus ke farmhouse, floating market dan lain sebagainya di daerah Lembang, ya. Nah, jadi lokasinya ini satu kabupaten dengan Lembang, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau cerita kawasan ini dikenal sebagai kawasan Bandung Utara. Ya, di mana di kawasan Bandung Utara ini termasuk di proyek Saya Kampung Hijau ini tidak boleh membangun rumah ya selain rumah kayu. Ya, jadi perizinannya saat itu di kawasan Bandung Utara yang proyek ini itu harus rumah kayu. Ya, nah alhamdulillah kita ada satu teknologi yang kita adopsi dari Eropa ya, yaitu CLT. Nah, nanti di hybrid CLT hybrid kita akan membangun rumahnya itu tampak rumah modern tapi itu sebetulnya adalah rumah kayu. Ya, rumah kayu hybrid yaitu di Saya Kampung Hijau. Nah, kemudian kalau di CLT Residen Karawang ini sangat dekat dengan Planet Waterboom. Nah, saya biasanya kalau bawa keluarga ke sana sambil refreshing, sambil berenang di Planet Waterboom, sambil main di situ, ya dan dekat ke Projecta. Ya, nah ini juga cukup potensial kita bisa tawarkan ke orang yang mau menginap di situ, ya bisa juga kita tawarkan ke karyawan yang karyawan-karyawan pabrik. Ya, kenapa? Karena proyek CLT Residen Karawang cukup dekat dengan kawasan industri Kujang Cikampek atau KIKC Cikampek. Nah, di kawasan KIKC itu banyak sekali pabrik ya, banyak sekali karyawan yang juga datang dari luar Karawang, pastinya butuh tempat tinggal atau kos-kosan. Nah, kita bisa tawarkan juga nanti untuk ngekosnya di proyek atau di rumah yang kita bangun ini. Ya, oke. Nah, yang akan menyampaikan mengenai Saya Kampung Hijau ini langsung developernya ya, yaitu Kang Arif Budiman. Ya. Nah, oleh sebab itu agar mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Kang Arif untuk melanjutkan presentasinya. Ya, silakan Kang Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Gera suaranya kedengeran nggak? Kedengar, Kang? Jelas, jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kan saya dengan Arif Budiman dari PT Seicanggalen. Mungkin ya alhamdulillah ya. Saat ini kita bisa bersinergi dengan Kang Gera dari GTP ya, Global Timber ya. Ya mungkin saat ini saya akan coba jelaskan mengenai Saya Kampung Hijau. Betul yang dikatakan Kang Gera, jadi memang ini salah satu value ya yang boleh dikatakan luar biasa kalau saya pikir, karena lokasi ini termasuk yang boleh dikatakan unik karena tidak semua tempat mempunyai view yang saya pikir ya luar biasa ya gitu loh. Ini salah satu view yang boleh dikatakan kawasan Cimahi dan Bandung Barat ya. Jadi memang alhamdulillah kalau dari segi lokasi Saya Kampung Hijau ini sangat strategis. Kenapa saya bilang demikian? Pertama, kalau kita bicara akses, itu kurang lebih 15 menit dari tol Padalarang. Kemudian 10 menit dari Cimahi. Jadi ada beberapa akses yang bisa ditempuh ya.
Kemudian juga kalau ke Lembang, kalau ke Dusun Bambu kurang lebih 20 menit, kemudian ke Lembang 30 menit. Ya, artinya kalau bicara secara akses atau properti adalah ya lokasi ya. Dan kebetulan juga ini kalau bicara dari akses jalan raya itu kurang lebih hanya 800 meter. Kemudian sudah banyak juga boleh dikatakan kalau bicara akses jalan raya utama itu kurang lebih saat ini agendanya adalah pelebaran jalan ya. Walaupun sekarang saat ini sudah besar, akan ada pelebaran jalan sebagai timbal balik dari kereta api cepat yang saya dapat informasinya ya. Nah ini view-nya saya pikir ya Masya Allah ya. Kang Gera juga betah tuh di sana ya Kang. Betul, Kang. Ya, mungkin bisa terlihat ya, saat ini totalnya ada 68 kapling. Jadi yang mungkin bisa terlihat itu ada rumah kayu yang tradisional. Jadi dari 68 kapling ini sisa 35 kapling. Dan untuk konsep yang saat ini yang kita bangun adalah memang untuk konsep rumah kayu tapi modern. Karena boleh dikatakan untuk segmen rumah kayu tradisional ternyata juga responnya kurang positif lah kalau saya. Jadi kita rubah konsep, ya alhamdulillah kadarullah ketemu Kang Gera, ya Masya Allah mungkin jalannya seperti ini ya. Apa namanya, kita bangun dengan konsep yang baru, benar-benar film modern minimalis, di mana boleh dikatakan desainnya kebetulan arsitek kita sama ya Kang? Betul, sama Ya, arsitek. tim arsitek kita sama, jadi boleh dikatakan karena ini konturnya split level, maka desainnya itu semua akan mendapatkan view, ya. Nah ini dan semua ini sudah tercoupling ya, infrastruktur jalan juga sudah ada dan ini boleh dikatakan nanti konsepnya akan seperti ini, semuanya akan mendapatkan view. Karena apa? Ada yang dua lantainya memang vertikal ke atas seperti normal umumnya, dan ada yang dikatakan depannya itu pasti dua lantai ke bawah, ke basement. Jadi mungkin modelnya ya Kang ya, coba slide model berikutnya ya, biar bisa dapat bayangan. Nah, ini yang sebelah kiri ini dua lantai ke atas gitu loh. Dan yang sebelah kanan ini dua lantai ke bawah. Jadi unik ya. Kalau saya pikir desainnya juga modern, minimalis, dan kekinian lah gitu. Dan boleh dikatakan ini sudah sesuai dengan aturan yang namanya di kawasan Bandung Utara. Kemudian juga kami juga yang paling utama adalah legalitas, bahwa Saya Kampung Hijau itu sudah mendapatkan pengesahan set plan dari Pemda. Kemudian sertifikatnya sudah split sync. Jadi kalau bicara legalitas, insya Allah aman. Karena kan yang namanya harus benar-benar real semua ya, taat pada memang kaidah syariah, kemudian juga regulasi pemerintah gitu. Insya Allah kita menghapus tersebut lah, bicara dari legalitas. Nah, kemudian ini kita metodenya konsepnya konsep hybrid ya. Boleh dikatakan dindingnya itu menggunakan memang CLT ya, yang saya pikir ini terobosan yang luar biasa di Indonesia dan Masya Allah juga sudah mendapatkan penghargaan ya dari Property Award. Nah ini kurang lebih gambaran ya dari interior dan apa namanya balkon ya, dan insya Allah dengan program Sirka ini insya Allah nanti akan include full furnish ya. Betul. Nah ini untuk
Ya, ini untuk konsep ruang tamunya. Dan yang boleh dikatakan keunggulan dari Sai Kampung Hijau adalah dari jumlah kamar itu kurang lebih ada 4 kamar tidur. 3 kamar tidur utama, kemudian kamar tidur anak dan kamar tidur tamu. Satu lagi adalah kamar tidur pembantu. Kenapa demikian? Kalau bicara kita sesuai kaidah syariah, kita ingin coba menerapkan di dalam properti ini. Kenapa? Pastinya kalau rumah itu pasti ada kamar orang tua, kemudian anak ikhwan dan anak akhwat dipisahkan. Kemudian juga ada kamar pembantu yang boleh dikatakan terpisah, kamar mandinya di dalam ya. Jadi memang tidak bersatu dengan pihak keluarga ya pemilik. Jadi memang benar-benar pikirkan konsepnya supaya boleh dikatakan benar-benar nyaman. Satu sisi juga kalau bicara dari segi bisnis, boleh dikatakan Sai Kampung Hijau yang boleh dikatakan jumlahnya saat ini cukup banyak kamarnya. Kalau kita bicara secara bisnis juga akan menarik buat para konsumen yang ingin menyewa. Nah ini kurang lebih slide-nya adalah taman belakang ya, taman belakang. Jadi di samping kirinya itu ada tangga juga yang memang akses ya. Ada tangga juga yang boleh dikatakan bisa langsung ke taman belakang. Tidak harus di dalam rumah ya. Dan itu tangganya tangga bukan tangga trap ya. Jadi boleh dikatakan buat orang tua pun insya Allah masih bisa kuat lah kalau untuk tangga seperti ini. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah bahwa konsep ini nantinya akan disewakan. Ya, salah satu benefit boleh dikatakan dari Sirkah properti ini. Yang mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ada boleh dikatakan tetangga kita yang mungkin sudah existing saat ini sebagai perbandingan adalah jarak kita itu kurang lebih hanya 1 kilometer. Itu juga vilanya ada beberapa yang memang disewakan dan per malamnya itu kurang lebih saat ini harga 2,5 juta sampai 3 juta. Tergantung unitnya seperti apa. Karena ada yang jumlah 2 unit kamar dan ada juga yang 3 kamar. Yang 3 kamar itu kurang lebih hampir 3 jutaan lah ya. Nah, artinya sebelum kasus pandemi saat ini, boleh dikatakan kalau weekend itu Bandung itu okupansi hotel 100%. Ya. Cuman kadarullah mungkin pandemi saat ini memang pastinya berpengaruh besar ya semua sektor properti gitu. Tapi kalau kita optimis lah, apalagi saat ini program pemerintah sudah mulai vaksin ya, dan insya Allah juga akhir tahun ini sudah kondisi sudah mulai normal. Saya yakin lah. Artinya ini sebenarnya momentum baik untuk berinvestasi. Dan sebagai perbandingan juga ada unit yang mungkin di perumahan tersebut kurang lebih untuk 10 bulan sistem bagi hasil itu untuk yang di sana ya, bukan yang untuk di program kita. Pihak pemilik unit itu bisa mendapatkan kurang lebih sampai 100 juta per 10 bulan. Itu setelah memang dipotong dari fee mungkin untuk aplikasi, hospitality management, dan lain-lain. Jadi saya pikir ini sangat menarik kalau kan ke depannya bisa disewakan karena memang sangat dekat dengan beberapa spot-spot dari tempat wisata. Mungkin yang utama ini Dusun Bambu ya. Kemudian juga ada taman wisata Paku Haji, berkuda juga ada kurang lebih cuma 10 menit. Kemudian sepanjang Kolmas itu boleh dikatakan tempat kuliner, tempat coffee shop, tempat makan gitu. Kemudian juga mau ke Pazu juga masih banyak, mau ke tol juga dekat. Jadi insya Allah tempat kita benar-benar strategis.
Ya, jadi kurang lebih untuk value di kampung hijau ini saya pikir sangat bisa melengkapi lah dengan CLT residen dari Kerawang gitu loh. Masing-masing punya benefitnya. Dan insya Allah kita yakin karena namanya boleh dikatakan kawasan Bandung Utara ini, kalau Bandung ini boleh dikatakan favoritnya lah ya. Selain Dago juga masuk kawasan Bandung Utara karena memang dari segi cuaca jauh lebih sejuk, kemudian juga dari apa namanya bisa lihat view lah, gar lah seperti itu. Jadi memang tidak sembarang developer bisa di sana. Banyak yang di sana memang harus berhati-hati mengenai legalitas dan insya Allah untuk Kampung Hijau saat ini secara legalitas sudah cukup lengkap ya, sudah sampai pengesahan set plan, insya Allah. Kemudian juga dari segi jalan juga cukup dekat, kemudian apa namanya dan banyak benefit-benefit lainnya. Mungkin kurang lebih itu Kang Gera. Kalau dari Kampung Hijau. Siap. Alhamdulillah. Mantap nih, luar biasa ya. Ini kalau seminarnya di hotel, kita beri tepuk tangan yang meriah buat developer dari Kampung Hijau. Ya, berhubung virtual, jadi tepuk tangannya di rumah masing-masing. Ya, siap Kang Arif, terima kasih sudah menyampaikan cukup detail ya mengenai unitnya, kemudian gambaran lokasinya. Tadi sudah ada beberapa foto ya, kita bisa melihat seperti apa visualisasi baik itu yang sudah nyata di sana, termasuk juga future-nya ya, atau desain dari unitnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan untuk proyek CLT Residen Karawang. Nah, ini proyek yang kami mulai 2020 awal mulai kami bangun ya, dan alhamdulillah kita mendapatkan lokasi yang cukup strategis berada di dua megapolitan di Indonesia, yaitu Bandung dan Jakarta. Nah, makanya ini kalau ada mungkin ya ke depan kalau Allah mengizinkan ada proyek seperti ini, kemudian ada satu lagi di daerah Jabodetabek misalnya, nah ini sepertinya bisa lebih lengkap, punya 3 properti ya di Jabodetabek, di Bandung, kemudian di tengah-tengahnya yaitu Karawang. Ya, nah kami memilih Karawang salah satunya itu ya karena posisi di tengah-tengah 2 megapolitan, sehingga yang akan kami bangun ini karena judulnya adalah perumahan CLT percontohan pertama di Indonesia, maka ini ada tujuan untuk menjadi contoh agar dilihat banyak orang. Ya, mengapa kok ingin dilihat banyak orang kok untuk percontohan? Karena proyek dengan CLT ini pertama di Indonesia. Ya, karena CLT ini barang baru. Ya, ini adalah teknologi yang kami adopsi dari Eropa ya, yang berkembang 1990 di Jerman dan di Austria. Nah, kami coba terapkan sehingga konsep bangunannya pun yang di CLT Residen Karawang itu Skandinavian ya, model-model Eropa, karena memang kami juga mengadopsi teknologinya juga dari Eropa. Nah, kemudian kami membangun proyek ini 100% syariah, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa akad batil, tanpa asuransi. Ya, dan ini adalah masterpiece dari CLT Property Indonesia. Lokasinya di sini ya, di Purwasari. Oke, kemudian seperti yang tadi Kang Arif sampaikan ya, Mbak, bahwa dalam memilih properti biasanya lokasi yang ditanya. Nah, kenapa milih lokasi Karawang? Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Lokasi ini tepat tengah-tengah di antara Jakarta dan Bandung. Nah, ini kalau dari Jakarta naik
jalan layang, tol layang yang baru ya, yang baru eh, mulai beroperasi tahun lalu. Maka begitu sampai itu ketemu di situ exit tol Karawang Timur. Nah, tinggal belok kiri itu lanjut ke arah Kelari, kemudian Kosambi, ketemu di situ ada CLT Residen Karawang daerah Purwasari. Atau kalau dari Bandung itu Cikampek, patokannya adalah gerbang tol Kalihurip. Ya, Kalihurip, kemudian seperti mau ke Cipali gitu, tapi nggak lanjut ke Cipali, tapi belok ke arah Dauan, ketemu Pupuk Kujang, KIKC, dan nggak jauh dari situ lokasi kita CLT Residen Karawang. Ya, jadi ini lokasinya cukup strategis, bisa jadi tempat persinggahan sementara, ya, ketika dari Bandung mau ke Jakarta ataupun dari Jakarta mau ke Bandung. Ya, kemudian investasi proyek yang menghubungkan Karawang itu sangat besar. Ya, ini dari 2 tahun yang lalu ya, dari 2019 mencapai 14,8 triliun 2019. Alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, salah satunya yang sedang dibangun dan 2021 ini mulai mulai dilanjutkan lagi pembangunan infrastrukturnya, yaitu kereta cepat. Kalau kereta cepat ini sudah dibangun, itu dari Jakarta mau ke Karawang itu hanya 1/4 jam. Ya, jadi sangat cepat. Saking cepatnya hanya 1/4 jam. Kalau Jakarta Bandung terhitung 46 menit, ya kurang lebih. Oke, ini adalah progres yang sekarang juga cukup baik. Saya lihat perkembangannya. Terakhir kemarin ke Jakarta, saya melihat banyak ya banyak ini ya, banyak yang sudah berkembang ya untuk infrastruktur kereta cepat tersebut. Kemudian kenapa Karawang? Karawang ini adalah kota industri terbesar di Indonesia. Sehingga ketika kita berinvestasi di Karawang, properti di lokasi yang sedang berkembang, yang dekat dengan pabrik, dengan perusahaan-perusahaan industri, maka potensinya besar sekali untuk kita sewa-sewakan ya selanjutnya ketika sudah kita bangun. Nah, dan lokasi kita ini di dekat lokasi itu ada yang tadi saya bilang kawasan industri Kujang Cikampek. Di situ banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mana setiap satu perusahaan saja karyawannya ratusan bahkan ribuan ya. Nah, tinggal dibayangkan berapa banyak orang yang di situ bekerja, dan pastinya juga banyak yang mencari tempat tinggal. Apalagi kalau karyawan-karyawan baru pasti mencari juga tempat tinggal di sekitar itu ya. Nah, kita bisa menawarkan satu pilihan untuk menginap ataupun ngekos gitu, bisa per bulan ataupun bisa per tahun misalnya. Nah, yang mana dibandingkan dengan proyek-proyek di sekitar itu proyek kita terbilang unik dan standarnya standar premium. Ya, berbeda dengan sekitarnya. Nah, seperti yang saya tunjukkan, proyek-proyek yang ada di sana ini didominasi proyek rumah subsidi. Ya, dan kalau kita hitung, ini saya pernah hitung ketika mau masuk ke proyek CLT Residen Karawang, itu ada 12, bahkan kalau dilanjutkan lebih dari 12 proyek perumahan yang sedang berkembang, yang sedang dibangun di sana. Ya, ini menunjukkan bahwa kawasan ini, lokasi ini adalah lokasi yang sekarang sedang berkembang dan bakal ramai. Ya, baru 3 bulan lalu saya melihat di sana di dekat dengan lokasi CLT Residen Karawang pas pertigaan sebelah sini itu mulai diresmikan Alfamart. Ya, jadi ya melihat semakin ramai di sana, tentu minimarket pun terus bergeser semakin dalam. Ya, nah, karena ini lokasinya memang kalau dari jalan ya ini masuk dulu ya. Ini jalan utama desa di daerah Karangsarinya di sana. Nanti saya tunjukkan fotonya ya, foto di lokasi. Nah, kemudian ini dekat sekali dengan Planet Waterboom. Ini yang tadi saya sampaikan juga bahwa ini proyek ini
setiap kalau kita mau ke proyek pasti lewat ini nih, Planet Water ini. Jadi karena kalau siang hari misalnya kita kunjungan itu cukup terik, ya kita bisa sambil mengadem dulu di sini di Planet Water Bung Cikampek. Ya. Nah kemudian ini patokan-patokan ke tol, ya KIKC, kemudian ini patokan jarak ke kantor bupati, jarak ke Universitas Singapura Bangsa, ke rumah sakit, ke Mall Karawang. Nah, ini jarak-jaraknya sudah ada di situ ya, di layar. Rata-rata setengah jam rata-rata ke lokasi-lokasi tersebut ya, gitu. Nah, kemudian untuk perizinan kami sudah mengantongi izin membangun proyek seluas 5 hektar. Tetapi kita akan bangun secara bertahap, setengah hektar pertama dulu ya di bagian depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan bangun berbagai tipe ya. Karena tujuannya adalah proyek ini menjadi proyek percontohan dengan konsep Skandinavian ya, dengan teknologi CLT cross laminated timber yang kami adopsi juga dari Eropa ya, yang mana nanti orang bisa melihat seperti apa bangunan yang 2 lantai, yang 1 lantai, yang ukuran kecil, tiny house atau bisa dikatakan rumah studio gitu yang kecil. Ada juga rumah yang rata-rata, kebanyakan rumah subsidi misalnya tipe 30-an, ada juga tipe 36, ada juga gitu. Jadi kami akan membangun berbagai tipe di proyek ini sebagai percontohan, yang mana ini juga menjadi peluang ya. Peluang buat kita semua, buat Bapak Ibu selanjutnya bisa mereferensikan siapapun yang punya tanah ya, mau bangun rumah kita bisa tawarkan bangun pakai CLT ya, dan nanti ada fee-nya khusus. Oke. Jadi ketika kita punya proyek ini bukan semata-mata investasi Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika kita punya aset di sini, kita juga bisa menginformasikan ke siapapun yang misalnya tetangga ataupun melalui sosial media kita mau ikut promosi jualan rumah CLT boleh ya. Jadi ada peluang yang bisa lebih besar lagi sehingga nggak usah khawatir Bapak Ibu ikut 1 lot, ikut 2 lot, berapa lot nanti tinggal diukur berapa kemampuannya. Itu bahkan dalam perjalanan nyicil untuk lotnya, untuk kepemilikan bersama ini, Bapak Ibu bisa juga sama-sama sambil berbisnis. Ya, berbisnisnya bisa menjual proyek Saya Kampung Hijau, ya jual kaflingnya, jual dengan unit villanya yang di Saya Kampung Hijau, bisa juga jualan yang ada di CLT Residen Karawang, bisa juga jualan rumahnya saja. Jadi bisa menawarkan ke siapapun yang mau bangun rumah, punya tanah, mau bangun rumah, itu tawarkan pakai CLT. Nah, ini tentu di situ peluang bisnis tersendiri. Oke, jadi bukan sekedar investasi, tetapi di sini kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya untuk kita sama-sama berbisnis, ya, bisnis di CLT Property Indonesia, ya bersama 2 developer, ada saya Canggalen dan kami dari PT Global Timber Property. Ya, nah ini adalah proyeknya, ini adalah gambaran model rumahnya. Ya, ini desain dari arsitek kami ya, dan arsiteknya sama yang membuat model di Saya Kampung Hijau juga ya. Nah, ini adalah contoh rumah tumbuh bahwa nanti akan ada konsep rumahnya itu bisa naik, bisa tumbuh. Ya, contoh ini tipe 36 bisa dibongkar atapnya kemudian tumbuh jadi tipe 72. Ya, tidak membongkar begitu banyak ya. Jadi hanya sebagian dari bangunan yang kemudian ditambah ke atas ya. Jadi seperti halnya makhluk hidup ya tumbuh. Nah, ini rumah tumbuh. Nah, ada juga yang modelnya seperti ini. Ini tipe 57 bisa tumbuh jadi tipe 130. Ya, nah ini model ini kalau dibuat villa juga bisa. Ya, nah waktu itu juga sempat kita untuk Saya Kampung Hijau sempat mau pakai model ini, tapi biar ada varian, ya maka Saya Kampung Hijau akhirnya arsiteknya membuat yang unik lagi. Oke, nah artinya ini adalah varian-varian yang selanjutnya pun kita bisa
tawarkan kepada siapapun yang akan bangun rumah, ya. Jadi misinya di sini kita berinvestasi membangun properti bersama-sama dengan konsep lot, sekaligus juga ada peluang bisnisnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mereferensikan yang mau bangun pakai CLT. Nah, ini ruko juga bisa seperti ini, ya. Bisa juga misalnya ada yang tertarik modelnya seperti yang di Sai Kampung Hijau, mau juga dibangunkan villa model seperti itu misalnya. Nah, itu juga tentu peluang juga, ya. Nah, kemudian ini juga ada model-model working space. Ya, qadarullah, izin Allah saya bertemu dengan Kang Arif itu di sebuah seminar di Bandung, seminar working space. Ya, waktu itu singkat cerita bertemu di sana dan izin Allah ternyata sekarang bersinergi membangun proyek bersama-sama, saling support, saling bersinergi, ya. Dan akhirnya dari bisnis working space tersebut ataupun dari seminar tersebut kami juga membangun contoh, ya. Rencananya kami akan membuat contoh working space 6 tempat kantor modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga nanti kalau misalnya ada relasi yang rencana membangun kantor bisa direferensikan juga menggunakan CLT. Oke, nah masuk ke poin menjelang ke intinya, ya, bahwa waktu terbaik untuk membeli properti adalah ketika proyeknya bisa di awal proyek atau ketika proyeknya baru berjalan. Ya, saya bisa bilang yang paling bisa mendapatkan keuntungan besar itu adalah yang belinya di awal proyek. Nah, selamat bagi Bapak Ibu yang juga ada di Zoom meeting ini, yang 2019 lalu itu sudah mulai ikutan membeli kafling, ya, ataupun yang dengan unitnya yang akan dibangun selanjutnya dengan unitnya di proyek ini, ya. Karena apa? 2019 itu masih kondisinya seperti yang ada di paling bawah itu awal proyek, masih belum ada jembatan masuk ke sana. Ini kan pinggir jalan tapi ada saluran irigasi, ya, sehingga belum ada jembatan. Nah, begitu sudah dibangun akses masuk, tentu harganya mulai naik. Dan apalagi sekarang sudah ada rumah contohnya, sekarang sudah dimatangkan bagian depannya, sudah mau lanjut bagian belakangnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang harganya lebih tinggi lagi dibandingkan waktu beberapa tahun lalu. Nah, Bapak Ibu juga bayangkan nanti kalau sudah ready stock, sudah jadi kawasan percontohan ini, bisa dibayangkan berapa nanti harganya, ya. Karena ini proyek yang akan kami terus tawarkan ataupun kami akan terus promosikan untuk orang datang, untuk orang melihat ke sini, ya, untuk melihat contoh rumah menggunakan teknologi CLT di CLT Residen Karawang, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu selamat yang malam hari ini ikut Zoom meeting dan selanjutnya nanti take action untuk sama-sama kita bersirkah membangun dua proyek ini, ya, karena proyek ini sekarang proyek yang sedang berjalan. Tentu dari sisi resiko ini lebih kecil dibandingkan ketika di awal proyek. Di awal proyek ini resikonya adalah nunggunya bisa cukup lama karena developer ngurus dulu perizinan, yang ngurus dulu untuk pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya, ya. Tetapi ketika proyeknya sudah berjalan, maka resikonya itu tidak sebesar ketika di awal proyek. Memang pada akhirnya high risk, high return, ya. Jadi resikonya tadi besar di awal proyek udah langsung percaya aja ikutan gitu. Ya, tetapi juga benefitnya capital gain-nya bisa sangat maksimal. Apalagi di awal proyek itu pastinya juga ada promo-promo khusus gitu ya di awal-awal. Nah, di saat proyek sekarang baru berjalan pun Bapak Ibu tidak kalah beruntung, ya, karena begitu nanti ini sudah dibangun, sudah ready stock, tentu harganya juga bisa lebih tinggi. Disitulah yang kita tadi sebut sebagai capital gain, ya. Maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita ikut serta di di dua proyek ini, ya, karena dua proyek ini sama-sama kita baru running, sama-sama baru mulai, ya.
Dan bahkan ini contoh yang di Karawang tahun lalu ya, flashback tahun lalu, progresnya dari mulai pematangan lahan ya seperti ini Februari, kemudian sempat lockdown Maret sampai Juni ya, lockdown pandemi. Nah, baru Juli baru kami bisa melanjutkan kembali pekerjaan di pematangan lahannya, kemudian Agustus ada seremoni ya di Sai Kampung Hijau, seremoni di sini di CLD Residen Karawang, peletakan batu pertama. Jadi proyek kami ini peletakan batu pertamanya sudah kami mulai 17 Agustus tahun lalu. Dan alhamdulillah langsung kami bangun rumah, kami seremonikan pembangunan rumah dalam 1 hari 1 malam. Ya, bahkan ada videonya bisa dicari di YouTube ya, pembangunan rumah CLT 1 hari 1 malam. Di situ banyak ya. Ada juga si Akang yang dikasih challenge sama si Teteh kalau mau melamar itu harus membangun rumah 1 hari 1 malam dan diwujudkan seperti ini ya. Nah, itu keunikan-keunikan di proyek kita ya. Ini bukan rumah biasa ya. Kita sering sampaikan bahwa ini bukan rumah biasa. Ya, ini rumah CLT yang konstruksi utamanya kayu, tetapi kayunya tidak di dalam tanda kutip ditelanjangi begitu saja, dibiarkan begitu saja kayunya kontak dengan cuaca. Ya, kayunya dilapis, kayunya di situ ada lapisan vinilnya, ada lapisan wire mesh-nya, ada lapisan styrofoamnya, ada lapisan GRC-nya dan lain sebagainya, sehingga dibungkus. Nah, ketika rumahnya sudah dibungkus, maka kayunya itu seperti dimumikan ya, dibungkus. Maka kalau ditanya berapa lama ini, kan rumahnya rumah kayu. Nah, ini rumah kayu tapi rasa beton ya. Rumah kayu tapi rasa beton. Nah, adapun begitu di finishing ditempel lagi, itu adalah artificial wood yang kami pakai ya. Contoh yang ini brandnya dari Conwood kami pakai untuk yang di rumah contoh ya. Jadi walaupun begitu datang ke rumah contoh misalnya melihat, oh ini kayu, tapi itu sebetulnya adalah kayu artifisial yang kami tambahkan di bagian akhir. Nah, adapun yang sebagai CLT tadi, cross laminated timber tadi, itu posisinya itu di dalam. Itu adalah konstruksinya, ya struktur utama dari rumahnya, dan selanjutnya itu dibungkus ya, dilapis-lapis, ya sehingga dengan ada vinil, air nggak bisa masuk. Dengan ada GRC yang cukup tebal, maka kalaupun ada api itu nggak langsung kontak dengan kayu. Ya, api itu kan kenanya ke GRC akhirnya gitu. Ya, dan cukup tahan GRC. Nah, sehingga rumah ini akhirnya berubah bukan rumah kayu tetapi menjadi rumah modern. Begitupun di Sai Kampung Hijau itu konsepnya kurang lebih mirip seperti ini ya, tapi di hybrid ya, dikombinasikan dengan konkrit dan akhirnya setelah jadi rumah modern ya. Nah, kemudian dengan seremoni yang kami lakukan di September 2020, alhamdulillah dari majalah Property and Bank, majalah My Home itu memberi apresiasi ya, dan ada satu acara Property and Bank Awards yang disiarkan juga di televisi, dan alhamdulillah kami mendapatkan award sebagai Most Innovative Developer with Cross Laminated Timber Application. Jadi November 2020 ya, sehingga ini menjadi spirit baru untuk kita lanjutkan proyek ini sampai tuntas ya, dan dengan mengantongi izin kemudian untuk sertifikat tanahnya ya, untuk tanahnya juga ini di 2019 sudah kami akuisisi dari pemiliknya ya, jadi ini proses ke PT dan seterusnya. Nah, insya Allah proyek ini dalam waktu dekat ya kita akan bangun secara masif ya, dan ini lebih besarnya slide yang tadi ya. Ini kalau melihat dari lebih dekat, itu rumah contoh yang sudah jadi, begitu masuk ke dalam itu ada tangga naik ke mezanin ke lantai 2-nya, cukup unik, dia sebagai furniture juga ya. Kemudian
toiletnya. Ini kan rumah kayu, tapi ketika ini sudah di waterproofing, kemudian tadi sudah dikasih vinil, sudah ada lapisan-lapisan tadi, setelah jadi toiletnya layaknya di rumah batu, ya layaknya di rumah beton. Nah, ini adalah gambaran bahwa ini bukan rumah biasa. Dan insya Allah ini adalah proyek percontohan yang akan kami terus bangun ya sampai tuntas, sehingga ini menjadi peluang bisnis sekaligus investasi yang sangat menjanjikan. Ya, insya Allah semoga ini bisa membawa keberkahan. Adalah penjelasan untuk selanjutnya. Nah, untuk konsep kolaborasi atau syirkahnya, nah jadi nanti ada 2 tahap Bapak Ibu, ya. Jadi syirkahnya ini syirkah amlak, jadi kita patungan, ya patungan, kemudian selanjutnya kita akan ada 2 tahapan akadnya. Ya, tahap pertama tujuannya atau goals-nya adalah sampai tanah kafling itu dibeli oleh berjamaah ini secara patungan itu ya. Baru selanjutnya tahap kedua akadnya nanti ijarah untuk membangun unitnya sampai ready stock, sampai full furnish ya, furnishnya semuanya dibangun. Nah, itu akan ijarah untuk membangun unit ya sampai selesai, dari mulai pondasi sampai selesai ya. Jadi ada 2 tahap sehingga nanti proses patungannya itu terbagi 2 tahap. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 1 pembelian 2 kafling tersebut ya. Kemudian tahap keduanya pembangunan 2 unitnya. Yang satu villa yang dekat ke Dusun Bambu tadi, kemudian yang satu rumah 2 lantai, dua-duanya 2 lantai ya. Dua-duanya ada lantai 2-nya. Nah, kemudian kalau yang bawah yang ini tipenya tipe 48, dia konsepnya seperti tiny house. Ya, kemudian konsepnya mezanin di situ. Dan ini dekat ke Planet Waterboom Cikampek. Oke, nah selanjutnya nanti kita yang ikut serta dalam program lot ini, karena ini dibagi 100 lot, nah nanti akan ada sertifikat kepemilikan lotnya. Kemudian setelah konsultasi dengan notaris, kami diarahkan untuk selanjutnya ini dikukuhkan menjadi PT baru saja. Jadi nanti yang contoh kalau 1 orang 100 orang itu 100 lot. Nah, ini karena nilainya 23 juta, nah kita konversikan setara dengan 23 lembar saham. Ya. Nah, sehingga selanjutnya nanti yang beli lot itu akan mendapatkan lembar saham. Ini termasuk ada yang nanya kemarin itu, misalnya kalau di tengah jalan selesai sampai selesai, maka nanti jumlah saham lembar sahamnya juga nanti disesuaikan. Contoh misalnya tidak selesai sampai tahap 1 terus nggak lanjut ke tahap 2, maka nanti akan ada proses di penyesuaian, misalnya total masuknya 9 juta misalnya. Ya, hanya tahap 1 saja bisa masuknya. Berarti nanti akan mendapatkan lembar sahamnya 9 lembar saham. Nanti untuk tahap 2-nya berarti kita akan tawarkan ke pihak selanjutnya ya, atau orang lain lagi yang mau ikutan tapi nanti mendapatkan sisanya lembar sahamnya 14 lembar saham. Kurang lebih gambar seperti itu ketika di tengah jalan yang ikut lot ini tidak tuntas ya. Jadi dengan ada konsep lembar saham ini nanti ada penyesuaian ketika di tengah jalan itu tidak tuntas ya. Tapi semoga semua yang ikut nanti bisa tuntas sehingga full 1 lotnya. Karena ketika 1 lotnya itu full, ya 1 lot tuntas, maka ini selanjutnya mendapatkan hak huni. Bisa menginap di 2 lokasi ini, ya 2 hari 2 malam. Jadi 1 hari di Bandung, 1 hari di Karawang. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, dalam 1 tahun itu ada jatah seperti itu, seterusnya. Dan kalau meninggal, diwariskan. Karena ini bukan hanya hak huni saja, bukan hak sewa saja, tetapi hak kepemilikan bersama akhirnya. Jadi tanah dan bangunan di 2 proyek ini, 2 kafling ini, selanjutnya itu dimiliki oleh bersama sesuai kepemilikan lot masing-masing dan sesuai lembar sahamnya nantinya.
ya. Kemudian yang beli 1 lot nanti kita sudah siapkan tiket masuk ke Dusun Bambu dan 1 tiket masuk ke Planet Waterboom. Jadi nanti kalau survei ke Bandung, misalnya Bapak Ibu dari luar kota, nah nanti begitu kapan misalnya kunjungan ke lokasi, bisa masuk sekalian jalan-jalan ke Dusun Bambu, ya itu tiketnya sudah gratis, sudah disiapkan 1. Setiap 1 lot 1 tiket, ya 1 tiket Dusun Bambu dan 1 tiket masuk ke Planet Waterboom. Jadi kalau nanti kunjungan lokasi ke Karawang, itu bisa masuk ke Planet Waterboom juga gratis, ya. Tapi masing-masing hanya satu-satu ketika belinya 1 lot, ya. Nah, ini kesimpulannya kita bisa memiliki 2 properti, nilainya miliaran, ya. Di atas 2 miliar nilainya 2 properti ini, rumah dan tanahnya, yang akan kita bangun bersama-sama. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya cukup investasi 23 juta saja 1 lot dan dicicil selama 1 tahun. Dicicil selama 12 bulan tanpa bunga, tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita, ya. Jadi ya totalnya hanya 23 juta itu, ya. Lalu apa yang saya dapatkan? Ya, nanti Bapak Ibu mendapatkan 23 lembar saham PT. Nanti setelah ini kita bisa mulai diskusi ya, nanti mau apa nama PT-nya, PT milik bersama. Ya, kemudian selanjutnya sertifikat kepemilikan lotnya. Kita akan ada akad syirkah amlaknya juga, ya. Nah, selanjutnya dapat hak huni setiap tahun. Jadi setiap tahun itu kalau setahun sekali misalnya jalan-jalan ke kawasan Bandung Utara, udah aja nginep di situ. Yang punya 1 lot itu bisa nginep, bisa ngajak keluarga. Kenapa? Karena ada 4 kamar. Ya, jadi liburannya tidak sendiri, bisa langsung ajak family, ya gitu. Kemudian selain itu Bapak Ibu yang beli 1 lot nanti dapat tiket masuk Dusun Bambu. Jadi kalau pas ke lokasi Villa Sai Kampung Hijau, sekalian jalan-jalan ke Dusun Bambu. Ya, jaraknya kurang lebih 20 menitan, ya. Nah, tapi yang lebih dekat lagi adalah Planet Waterboom. Ketika Bapak Ibu datang ke proyek di Karawang, CLT Residen Karawang, itu 7 menit saja. Sebelum ke lokasi itu pasti melewati dulu Planet Waterboom itu, ya. Jadi pasti kelihatan dan biasanya tertarik untuk mampir dulu ya, mengadem dulu di Planet Waterboom. Oke. Kemudian yang paling menarik adalah Bapak Ibu yang punya lot ini, selanjutnya begitu unitnya sudah ready dan selanjutnya disewakan, maka selanjutnya dapat bagi hasil dari sewanya. Dan ketika Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya bantu untuk nge-share misalnya di sosial media untuk ayo yang mau nginep di villa nih saya punya referensi bagus di Bandung misalnya ya. Nah, begitu mereferensikan ada orang menginap 1 malam, 1 hari 1 malam menginap misalnya, itu ada fee-nya khusus. Misalnya kita sepakati nanti fee bisa 10%. Jadi setiap ada yang menginap misalnya 2 juta per malam misalnya, weekend ya, itu kita yang mereferensikan, misalnya Bapak Ibu yang mereferensikan itu dapat nanti bagian 200.000 misalnya gitu ya. Nanti kita sepakati mau berapa persen nih untuk yang mereferensikan. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena kalau kita bangun villa sendirian, selanjutnya ketika kita mau menyewakan maka harus sendirian yang mempromosikan atau berbayar ya. Misalnya iklan atau ke yang berbayar lah gitu ya, untuk dikelola atau untuk disewa-sewakan, dipromosikan. Tetapi ini luar biasa ketika kita ber-50, ber-100 orang ya. Makanya ini semakin banyak orang yang semakin bagus. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang memiliki unit villa ini, yang promosi bukan 1 orang. Misalnya kalau karena ada yang beli 2 lot, 3 lot misalnya, misal totalnya ada 70 atau 80 orang. Ya, sebutlah misal 70 orang akhirnya yang bersama-sama bersirka ini. Maka yang berpromosi untuk menyewakan unit-unit ini adalah minimal 70 orang ini gitu ya. Ayo kita promosi di sosial medianya, kita sewakan nih per malamnya kita sepakati berapa gitu kan. Nanti ada RUPS setiap tahun kita nanti adakan seperti Zoom meeting begini, tapi sifatnya rapat umum pemegang saham. Jadi Bapak Ibu kita semua nanti akan punya perusahaan dan semuanya nanti pemegang sahamnya.
ya, walaupun belinya satu lot ya, ataupun satu lembar saham misalnya gitu. Ya, jadi pada dasarnya semuanya nanti begitu sudah punya sahamnya, nanti bisa ikut RUPS, kemudian kita bisa menyepakati hal-hal kaitannya misalnya ini mau disewakannya berapa per malam. Kemudian nanti ini pembagian untuk menginapnya itu jangan weekend ya, misalnya weekdays aja. Itu siapa, tanggal berapa, nanti ada adminnya dan lain sebagainya. Ya. Dan 2 unit ini full furnish Bapak Ibu. Full furnish dan kalau mengikuti salah satu skema tahap 1 itu Februari ini cukup siapkan 3 jutaan saja, 3.250.000 saja. Sisanya dicicil ya selama 1 tahun. Tanpa bunga, tanpa denda, tanpa bank, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa akad batil, tanpa asuransi. Dan kalau kita lihat kembali, ya ini review untuk opsi pembayaran. Opsi pembayaran bahwa tahap pertama kita fokus tahap pertama dulu. Kenapa? Karena tahap pertama ini harus tuntas dulu pembelian kaflingnya, baru selanjutnya tahap kedua nanti akadnya beda. Jadi akad yang pertama sesuai arahan dari DPS dari Ustadz ya mengenai fikih muamalahnya ini lebih baik tahap pertama ini fokus untuk jual beli kafling yang sudah existing ya. Jadi kaflingnya sudah ada, sudah bisa diakadkan. Nah, jadi akadnya nanti jual beli kafling. Setelah tahap 1 selesai, tahap pertama selesai, maka selanjutnya kaflingnya sudah ready, baru masuk tahap kedua. Dan ini pun menjadi mengurangi resiko ketika jumlah orangnya misalnya masih kurang. Nah, misalnya yang beli lotnya masih kurang di mana nih? Nah, kalau masih kurang kita masih buka terus berarti pendaftaran untuk orang bisa masuk. Karena apa? Opsinya ini bisa juga misalnya kalau bulan ini ya, bulan ini opsinya 3.250.000 2 kali, kemudian 1.250.000 2 kali. Atau 2.250.000 selama 4 bulan. Ya. Nah, kalau orang yang baru ditawarkan program ini ikutnya bulan depan, Maret, maka kalau bulan Maret kita tawarkannya arahannya adalah dicicilnya 3 kali. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tapi kalau April baru tahu program ini kita tawarkan, kita referensikan ini hanya 2 termin ya untuk tahap 1 ini agar serentak selesainya. Ya 4,5 juta, 4,5 juta. Kalau Mei baru tahu program ini masih ada sisa ya, ada sisa. Nah, kita cari yang bisa menutup kekurangan lotnya itu yang langsung 1 kali bayar 9 juta, 1 lot selesai. Sehingga targetnya adalah 4 bulan ini itu bisa terkumpul totalnya 100 slot ya, 100 slot yang mana masing-masing nanti skema pembayarannya fleksibel. Mau yang 4 kali bayar, 3 kali bayar, 2 kali bayar, 1 kali bayar, pokoknya dalam 4 bulan ini itu terkumpul 9 juta per 1 lotnya, 1 orang ya. Jadi 1 orang itu fokusnya 9 juta selama 4 bulan ya, atau sampai akhir Mei 2021. Baru itu sudah semuanya sudah terpenuhi, baru kita beranjak masuk ke tahap 2. Tahap 2 ini totalnya 14 juta. Ya, rinciannya ada di situ. Kalau di 8 kali pembayaran kan hanya 1.750.000 saja. Ya, misalnya mulai Juni sampai Januari 2022, insya Allah akhir tahun kalau pembayaran ini lancar, akhir tahun pun sudah jadi ya. Jadi nanti Januari itu udah bisa peresmian tahun depan ya, Januari 2022. Dan opsi pembayarannya kalau 8 kali hanya 1.750.000-an saja. Ya, selama 8 bulan dari mulai Juni sampai Januari. Nah, kemudian setelah jadi barulah kita masuk ke bisnis sewa-sewaannya. Nah, kita bisa menyewakan unit yang sudah kita bangun itu, ya. Nah, ini kemarin flyer yang kita tunjukkan ya, bahwa sekarang kan banyak orang bisa beli motor yang nilainya di atas 20 jutaan. 23, 28 juta, 30 juta, ada yang 50 juta ya, harga motor. Nah, ini sebagai perbandingan. Dibandingkan beli motor satu menjadi liabilitas. Nah, ini kita referensikan, yuk sama-sama kita bangun bisnis villa dan residen. Ya, nilainya 23 juta, nggak harus cash. Cukup dicicil selama 12 bulan sesuai tahapan tadi tanpa bunga. Ya, dan kita bisa punya 2 aset ini
berjamaah ya di Bandung dan di Karawang Timur atau dekat ke Cikampek ya. Kemudian ini kesimpulannya ya 2021 yuk kita nambah properti 2 dan 1 perusahaan baru. Tagline-nya begitu ya. Jadi tahun ini tahun 2021 nambah properti 2 kemudian nambah perusahaan 1. Jadi kita punya saham perusahaan ya. Ini bukan saham yang diperjualbelikan di bursa saham. Ini saham real perusahaan yang mana kita dapat dividen itu dari berapa kita punya lembar saham ya, kemudian kita punya real objek properti yang bisa kita sewakan, kita juga bisa jual juga di kemudian hari ya, bisa juga kita menjual kafling-kafling yang ada existing di 2 lokasi itu ya, dan kita punya hak huni karena ini adalah aset milik kita, nanti bagi-bagi ya, minimal 1 hari 1 malam di Bandung, 1 hari 1 malam di Cikampek. Kalau pas tidak disewakan ya nanti kita bagi-bagi ya untuk menginap di 2 lokasi tersebut. Ya, hak bisnis kita bisa berbisnis tadi kita sewa-sewakan gitu dan dapat dividen bagi hasil. Ya, bagi hasil dari total. Jadi nanti misalnya 2 unit ini disewa-sewakan selama 1 tahun kita rekap ya, tentu rekeningnya bukan rekening developer yang sekarang ini saya tanggalin GTP, bukan. Nanti rekeningnya adalah rekening perusahaan baru yang kita dirikan. Ya, sehingga nanti kita semua bisa mengontrol cash flow-nya, masuknya berapa gitu ya. Sehingga nanti dividen setiap tahun itu kita bisa bagi secara proporsional sesuai kepemilikan sahamnya. Ya. Nah, ini contoh. Nanti ketika tahun depan sudah jadi, kita bisa ini contoh saja ya. Misalnya tawarkan seperti ini. Mau staycation bisa, sekalian vacation apalagi bisa dekat sekalian vacation ke AWC, Cimahi, ke Dusun Bambu, Lembang, Pakenju dan lain sebagainya. Ya, ini ada 4 kamar, kemudian ada 4 kamar mandi, jadi 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, ya terpisah. Kemudian weekdays sekian, weekend sekian. Kalau kita yang punya itu 1 malam gratis. Ya, jadi nanti setiap tahun itu lumayan kita bisa liburan di sini ya, melihat pemandangan yang begitu indah. Kalau siang hari sangat hijau, kita bisa mengademkan mata ya. Kemudian malam hari kita bisa melihat lampu-lampu kota Bandung dan Cimahi dari atas, dari ketinggian ya. Jadi Masya Allah ini bagus sekali lokasinya. Saya pun sangat tertarik memiliki unit di situ ya, memiliki lot bersama-sama Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kemudian yang di Planet Waterboom, yang dekat Planet Waterboom Cikampek, nah bisa seperti ini juga, cari kosan per bulan atau bulanan atau penginapan dekat Planet Waterboom. Nah, kita bisa tawarkan seperti ini ya. Nah, ini tentu lebih murah ya, ini lebih kecil ukurannya. Ini bisa bulanan misalnya 3 jutaan misalnya bulanan, karena ini bisa jadi tempat ngekos. Ini pun baru prediksi aja kalau harga sekarang. Nanti kita lihat harga sewa rata-rata di sana yang spek seperti kurang lebih mirip-mirip ini misalnya berapa gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya ini ada 2 tahap, tahap 1, tahap 2, dan kita sekarang fokus tahap 1 dulu. Pembayarannya disesuaikan ya, silahkan. Yang penting dalam 4 bulan sampai akhir Mei 2021 bisa terkumpul 1 lotnya 9 juta tahap 1, baru nanti sampai akhir Januari terkumpul 14 juta untuk tahap 2 per 1 lotnya. Ya, dengan skema yang ada di situ. Alhamdulillahirobbilalamin, itu adalah presentasinya ya, dan alhamdulillah ini sudah muncul banyak pertanyaan ya. Karena sudah ada pertanyaan, kita mulai buka sesi tanya jawab ya. Izin saya langsung membacakan dan membahas beberapa pertanyaan. Pertama, material kayu tahannya estimasi berapa lama? Nah, tadi ya sudah disampaikan pas pertanyaan ini muncul, langsung saya tambahkan bahwa kayunya ini dibungkus ya, bukan kayu yang diekspos langsung ya, sehingga tahannya ini bisa, kalau SNI-nya kayu itu bisa 20 tahunan. Ya, nah CLT ini sendiri sudah berkembang 30 tahun lalu.
Ya, dan apalagi kalau tadi dimumikan, dibungkus begitu, sehingga kayunya itu tidak kontak dengan cuaca di luar, sehingga insya Allah bisa lebih tahan ya, layaknya beton ya. Nah kemudian oke, semoga lancar semuanya, amin, serta berkah, amin. Semoga bisa memiliki satu rumah di Sekamu itu, amin. Oke, aku juga pengen punya ya. Jadi satu lot 23 juta dan sudah nggak ada cicilan lagi. Ya, betul. Jadi 23 juta itu dicicil selama 1 tahun. Ya, setelah itu nggak ada cicilan lagi. Ya, sudah cukup segitu. Ya. Nah, kemudian timeline-nya kalau tadi ya bahwa 4 bulan pertama kita fokus untuk membebaskan kafling 2 itu, untuk membeli kafling 2 itu secara bersama-sama. Setelah itu baru masuk tahap keduanya. Nah, di situ mulai pondasi, kemudian mulai di situ kita bangun rumahnya sampai finishing dan pembangunan rumahnya bisa sangat singkat ya. Kalau dananya kita sudah terkumpul, maka pembangunan itu bisa lebih cepat. Ya, karena yang sudah kami lakukan tahun lalu saja 1 hari 1 malam bisa dibangun ya. Tapi nanti tentu tidak akan kita harus kejar 1 hari 1 malam ya. Santai tapi selesai bagus dan hasilnya memuaskan. Oke. Nah, kemudian semisal mau dijual atau ada yang mau beli, bagaimana prosesnya? Nah, kalau yang mau dijualnya lotnya, ya lotnya mau dijual, nanti setelah RUPS itu ada masa untuk dijual. Kenapa setelah RUPS? Karena dalam 1 tahun, ya 1 tahun, misalnya Februari ketemu Januari tahun depannya. Nah, dalam satu putaran, maka di situ kan nanti ya ketika sudah ready stock, sudah jadi, itu kan disewa-sewakan. Karena disewa-sewakan kan di situ di tengah jalan itu kan ada income ya ke perusahaan itu ada masuk. Nah, karena ada masuk ke situ sehingga disarankan tidak menjual di tengah-tengah tahun. Disarankan kalau mau diperjualbelikan atau dipindah tangankan itu ketika sudah RUPS. Jadi kalau di dalam akad syirkah itu setelah bongkar nisbah. Ya, bongkar nisbah bagi hasil dulu, setelah bagi hasil belum ada, artinya itu sudah masing-masing ada ini, baru setelah itu nanti kita sepakati satu lotnya sekarang nilainya berapa ya. Kalau kita mau jual seperti apa? Nah, misalnya nanti kita buat lagi promosi seperti ini, misalnya kita tawarkan yang mau beli nih lotnya, kita akan ada nih beberapa yang mau jual misalnya. Ya, kemudian secara legal hukumnya itu nanti akan ada jual beli saham di notaris, ya ada biayanya. Ya, jadi nanti setiap ada perubahan misalnya sudah 2 tahun, nah kemudian dijual lotnya 23 lembar saham satu lot misalnya. Nah, maka selanjutnya di notaris itu nanti ada akad jual beli saham. Ya. Nah, secara legalnya seperti itu. Sehingga nanti orang yang baru akhirnya terdaftar sebagai pemilik saham dari PT yang kita sudah dirikan ini. Dan selanjutnya ketika villanya dilanjutkan disewa-sewakan dan seterusnya, maka yang berhak mendapatkan bagi hasilnya adalah pemilik yang baru. Ya. Nah, kemudian kalau ada yang mau beli saja, terutama di KBB, misalnya DP-nya berapa, cicilan berapa lama, dan pelunasan berapa lama. Oh ya, kalau mau beli unitnya saja, itu ada, sebentar, saya coba bukakan dulu ya. Di Januari 2021. Saya bukakan dulu listnya. Price list.
Ya, Kang Arif kemarin kirim ini di mana ya? Kirim price list saya Kampung Hijau. Di WA ya, Japri. Oh ya, lewat Japri WA ya. Sebentar, saya bukakan dulu ini ya. Oke. Selamat malam juga buat Pak Ahmad Hartono yang sudah hadir nih, CEO dari Saya Canggalen. Oh Selamat iya, malam Pak Tono. selamat malam Pak Tono. Alhamdulillah akhirnya Masih bisa. di mute nih. Ini ketemu nih, daftar harga jual saya Kampung Hijau. Ya. Nah, barusan ada pertanyaan, kalau mau beli vilanya saja, nah itu harganya berapa? Nah, coba kita buka dulu filenya ya. Share screen. Ya. Nah, ini adalah price list untuk saya Kampung Hijau Pak Haji. Kalau mau beli vilanya saja. Ya, 1 unit. Ini nanti juga kalau mau jualan seperti ini. Ya. Nah, ini adalah harganya. Nah, tergantung mau dicicil berapa lama. Ya, apakah mau cash atau mau dicicil. Contoh, mau dicicil selama 3 tahun boleh nggak misalnya ya. Nah, kalau 3 tahun berarti kan 36 bulan. Harga yang ditawarkan adalah 1,5 miliar. Ya, booking fee 5 juta, DP-nya 623 juta, sisa DP-nya ya maka selanjutnya terminnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk angsurannya ini sekitar 25 juta per bulan ya. 25 juta per bulan. Jadi kalau DP-nya diangsur seperti ini, DP pertama, DP kedua, DP ketiga ya ada tabelnya. Ini yang ukurannya luas tanah 120. Tapi kalau luas tanahnya 176 yang lebih luas, ini dimulai 1,7 miliar. Ya, kalau dicicilnya selama 3 tahun, maka harga penawarannya yang akan diakadkan itu 2 miliar 18 juta 250 ribu. Ya, nah jadi ini judulnya penawaran ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan akadnya. Nah, ini adalah penawarannya. Selanjutnya begitu sudah akad, misalnya akad 3 tahun dicicil, misalnya yang ini, yang 3 tahun yang 176 luas tanahnya 2 miliar. Maka 2 miliar 18 juta 250 ribu ini itu dikunci di situ. Maka selanjutnya dalam perjalanan 36 bulan itu berarti harus store sebanyak itu dan tidak boleh lebih ya. Jadi konsep properti syariah itu diantara itu. Jadi nanti tidak ada denda ya, tidak ada sita ya, ketika ada apa-apa itu dimusyawarahkan ya. Ini gambaran harganya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau akhirnya tertarik beli sendiri saja, mau bangun satu, boleh. Ini sudah ada harganya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ada yang include furnish. Kalau yang di atas itu tanpa furnish itu tadi. Nah, kalau yang dengan furnish harganya yang bawah. Yang ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ternyata ini memang harganya lumayan gitu. Dan memang tetangga saya Kampung Hijau pun sekarang disewa-sewakannya sudah di atas 2 juta per malam ya. Kebetulan yang ada di grup kita juga ada yang jualan di tetangga saya Kampung Hijau itu, Kang. Ya, wah ini tetanggaan Mungkin gitu. perlu saya tambahkan, Kang Siap. Gera. Untuk Kampung Hijau sebenarnya harganya masih relatif murah dibandingkan dengan kompetitor kita lah, tetangga-tetangga kita sebenarnya.
Betul, 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 betul. Untuk luas 90, 120, kita include furnish 1485, tetangga kita sudah di 1,8. Ya. Kemudian untuk yang luasnya hampir sama, bangunan kemudian luas 176, itu tetangga kita boleh dikatakan harga di 2,5. Yang ini ya, yang bawah ya? Yang bawah. Hmm. Nah, artinya apa? Sebenarnya ketika memang ini sudah berjalan, mungkin kurang lebih tahun depan atau 2-3 tahun lagi, pasti harganya, kenaikannya juga mungkin akan sama gitu loh. Artinya secara keuangan insya Allah sangat cukup besar lah kalau saya hitung ya, karena kan selisihnya juga kalau kita bicara B2B, apa apple to apple, karena lahan kita ini sebenarnya bersebelahan. Nempel ya? Nempel, cuman akses masuknya memang agak kurang lebih 1 kilometer. Tapi boleh dikatakan itu memang lingkungannya sudah terbentuk ya. Lingkungannya sudah terbentuk, infrastrukturnya sudah terbentuk. Artinya apa? Momentum terbaik adalah saat ini ketika memang masih memulai project ya. Dan saya yakin kalau misalnya kita compare kurang lebih mungkin 2-3 tahun lagi harganya bisa udah di atas 2M ya. Dan itu juga salah satu keuntungan yang Masya Allah luar biasa sebenarnya dari segi investasi. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan lah ya. Mungkin kemudian juga ada juga yang mungkin villa yang konsep Jepang juga teman kita boleh dikatakan mulai buka harga itu tapi hanya 2 kamar itu udah mulai di 1,3 Kang. Itu 2 kamar. Sedangkan kita ini boleh dikatakan 4 kamar tidur gitu loh. Betul. Nah, artinya juga memang kita awal-awal project ini memang kita buka masih boleh dikatakan ekonomis lah ya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor atau tetangga kita sebelah gitu. Jadi saya pikir ini bagi yang paham properti momentum terbaik adalah saat ini gitu loh. Mungkin Sepakat. itu kan yang saya tambahkan ya. Mantap, mantap. Kemudian juga mungkin ada untuk informasi bahwa saat ini kita menerapkan untuk penjualan unit itu ada 2 konsep, Kang. Yeah. Ada yang memang KPRS ke developer. Betul. Kemudian juga ada yang memang boleh dikatakan kita bekerja sama dengan BNI Syariah. Mungkin saat ini BSI ya. Oh iya. Betul. Ya. Cuman yang perlu dipahami bahwa saat ini akad-akadnya sudah kita verifikasi terlebih dahulu. Jadi insya Allah syariah, murni syariah. Karena juga dari kita kan ininya juga ke APSI ya, Dewan Pengawas Asosiasi Properti Syariah Indonesia, bahwa kalau misalnya kita pernah dengar ya ada Lang Properti ya. Iya, betul. Nah, itu juga sama sebenarnya juga ke BNI Syariah dan ternyata bisa akad-akadnya bisa kita minta sesuai keinginan kita gitu loh untuk beberapa kasus ya. Karena kan kita developer gitu loh. Jadi alhamdulillah ada beberapa mungkin opsi buat konsumen. Boleh dikatakan kalau bicara secara harga jual pastinya akan jauh lebih murah ke developer. Ya, betul. Kalau ke BNI Syariah pasti marginnya cukup besar, cuman DP-nya jauh lebih terjangkau gitu loh. Jadi boleh dikatakan ini salah satu indikator kenapa pihak bank mau bekerja sama dengan kita. Pastinya itu legalitas itu kita sudah aman. Karena kan boleh dikatakan kalau bicara secara perbankan bahwa legalitas itu nomor 1 utama lah ya gitu. Betul. Artinya pasti tidak mau dong bank bekerja sama dengan kita ketika indikatornya kita tidak punya legalitas yang jelas. Nah, artinya di sini salah satu benefit untuk yang kita tonjolkan di SAI Kampung Hijau bahwa kita ada beberapa opsi-opsi kemudahan untuk konsumen gitu loh. Karena boleh dikatakan
ada yang bisa langsung cicil ke developer, monggo silakan. Ada juga ingin terjangkau tapi boleh dikatakan ingin akadnya memang syar'i, ya insya Allah bisa kita sediakan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu kan kondisinya. Mantap. Terima kasih nih, luar biasa tambahannya. Jadi ternyata memang betul ya bahwa ketika kita sekarang take action di saat project-nya baru mulai, baru berjalan gitu, ini potensinya sangat besar untuk capital gain ya. Karena seperti yang tadi Kang Arif sampaikan, tetangganya saya Kampung Hijau ya, yang kadang orang salah belok Kang. Lalu 2 pekan lalu juga begitu ke lokasi ada yang salah belok. Oh, bukan yang ini, yang satunya lagi gitu. Jadi memang dekat sekali. Ya itu tadi sudah terpaut di atas 700 jutaan ya selisih harganya. Artinya kalau misalnya ke lokasi tersebut itu bisa dapat 1 villa. Nah, kalau di proyek kita ini bisa dapat 1 villa plus 1 rumah gitu. Jadi dengan cost yang sama ini bisa dapat 2 gitu ya. Inilah benefitnya ketika kita di proyek yang baru berjalan dan alhamdulillah legalitas sudah aman ya. Kemudian kalau nilai tambah di CLT Residen Karawang diantaranya juga sudah ada rumah contoh ya. Nah, kemudian yang di Kampung Hijau tentu tadi dari lokasi, dari view dan lain sebagainya luar biasa. Dan ini yang paling terpenting adalah Bapak Ibu kalau di lokasi lain itu tidak menawarkan konsep syirkah. Ya. Yang paling menarik itu kalau di lokasi lain misalnya saya tertarik tuh yang di sebelah saya Kampung Hijau, saya mau di situ. Tapi saya maunya itu dengan hanya 23 juta itu tidak ada di situ. Ya. Nah, inilah momentum dan juga peluang ya yang bisa dikatakan peluang yang sangat insya Allah sangat berharga dan tidak semua developer juga membuat skema seperti ini, konsep seperti ini, keroyokan gitu beli bersama-sama dan sebetulnya tujuannya pada akhirnya juga mempromosikan proyek-proyek kami ini ya. Seperti yang barusan ya. Jadi kita berjamaah membeli unit memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki properti langsung di 2 lokasi ya. Selain memberi kemudahan, kita juga pada akhirnya memperkenalkan proyek kita ini ya, sehingga ada simbiosis mutualisme di situ ya. Maka dengan saling mensupport di sini kita sama-sama bersyirkah bersinergi, insya Allah harapan kita semua kita mendapatkan proyek kita ini diberkahi Allah dan diridhoi Allah ya. Terlebih tadi ya ada beberapa skema yang opsi-opsi tadi pun semuanya itu sebisa mungkin semaksimal mungkin semuanya itu sudah diverifikasi sehingga tetap semua akadnya itu sesuai dengan syariah ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah saya gabung 1 lot. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum ditutup, sebelum live, Bapak Ibu kita foto bersama dulu ya. Nanti untuk tanya jawabnya mungkin bisa dilanjutkan juga di WA ya. Nah, kita Bapak Ibu boleh di on-kan dulu videonya. Oke. Nah, kita akan foto bersama dulu sebelum kita tutup ya. Oke, Masya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah standby. Masya Allah ada yang Kang Aldi sama murang kalihnya Kang. Alhamdulillah. Oke, yang lain masih ada yang masih standby. Mari kita berfoto bersama. Ada yang beritakan yang lain-lainnya? Ini